Malam, episode 4. Hampir setiap malam Tari terjaga. Dia selalu bermimpi buruk. Kenangan tentang bapaknya yang menggaulinya tidak bisa hilang dalam ingatannya. Tari mengusap keringat yang ada di dahinya. Semoga pria itu mati. Doanya untuk bapaknya. Tiba-tiba dia menangis membayangkan ibu dan saudarinya. "Ibu, aku kangen," gumamnya sembari menangis. Berusaha untuk melupakan kenangan buruk itu sangat sulit untuknya. Apalagi keberadaannya sekarang, mungkin tidak akan pernah hilang dalam benaknya. Keesokan harinya Tari telah membersihkan tubuhnya, memakai pakaian yang ada di dalam lemari kamar itu. Entah siapa yang menempati kamar itu dulu. Dari pakaian yang ada di dalam lemari, dia yakin jika wanita yang menempati kamar itu dulunya PSK. Seperti biasa, Ibu Susi mengantarkan makanan ke kamar Tari. "Pagi Tari," sapa wanita parubaya itu sembari membawa nampan. "Pagi Bu," sahutnya. "Ini sarapan untuk kamu, susu, roti, dan buah. Semoga kamu suka," ujar wanita itu. "Terima kasih Bu," sahutnya sembari mengambil makanan dalam nampan. "Bu, apa boleh aku berkeliling? Aku bosan di kamar ini terus, tidak ada jendela, dan di sini sangat pengap," ujarnya. "Ibu tidak tahu, tapi utarakan saja nanti ke Tante Gita. Tapi kamu harus bersikap baik kepadanya." "Dia mau menjualku. Tidak mungkin aku bersikap baik kepadanya," gerutunya kesal. "Ya mau bagaimana lagi? Hanya dia yang berkuasa di sini," sahut wanita itu sembari berlalu. Setelah Ibu Susi pergi, Tari melanjutkan sarapannya. Dan benar, pintu ruangan dibuka. Terlihat Tante Gita datang bersama dengan Wisnu. Pria itu menatap Tari dengan tatapan ingin memakannya. Tari mengenakan dress tanpa lengan, yang panjangnya sampai lutut, sehingga tubuh mulus wanita itu terlihat. "Bagus sayang, makan yang banyak." Tante Gita mengelus rambut anak barunya. Tidak berapa lama datang seorang penjaga dengan membawa timbangan di tangannya. "Tante, ini timbangannya," ujar pria itu. "Berikan kepada dia." Tante Gita menunjuk ke arah Tari. "Mulai hari ini nama panggilan kamu bukan Tari, tapi Dewi," ujar Tante Gita. Tari terlihat tidak menghiraukan ucapan wanita itu. "Sekarang, timbang berat badanmu," titah wanita itu. Tari mengikuti kemauan wanita itu dan menimbang berat badannya. "Kamu harus naik 5 kilo lagi," ujar Tante Gita dan berlalu. "Tante," panggil Tari. Wanita parubaya itu langsung menoleh ke arahnya. "Bolehkah aku berkeliling? Aku bosan di sini," ujarnya. Wanita parubaya itu melangkahkan kakinya mendekati Tari. Dia menatap tajam anak baru itu. "Apa kamu merencanakan sesuatu?" tanya wanita itu. "Enggak, aku hanya ingin berkeliling. Aku bosan di sini. Udara di sini sangat pengap," jelasnya. "Baiklah, Tante izinkan. Tapi jika kamu kabur, awas," ancamnya dan berlalu diikuti Wisnu. Tari menyelesaikan makannya dan benar, pintu kamarnya tidak dikunci. Setelah selesai makan, Tari berkeliling. Dia dapat melihat lorong yang di samping dan kanan kirinya terdapat sebuah ruangan. "Itu kamar untuk kita melayani para tamu," ujar seorang wanita yang ada di belakangnya. Tari menolehkan kepalanya ke arah belakang. Seorang wanita dengan rambut panjang memakai celana super pendek dan baju kaos ketat ada di depannya. "Aku Tari," sahutnya mengulurkan tangannya ke arah wanita yang menurutnya lebih tua darinya. "Aku Yuni," sahut wanita itu sembari membalas uluran tangan Tari. "Tari nama kamu asli atau dari Tante Gita?" tanya Yuni. "Nama asliku Dewi Mentari, dipanggil Tari," sahutnya. "Apa Tante belum memberimu nama baru?" tanya Yuni lagi. "Ada, dia hanya bilang, mulai sekarang namaku dipanggil Dewi," sahutnya sembari memperhatikan para wanita seksi membersihkan berbagai ruangan. Sebaiknya gunakan nama yang diberikan Tante Gita," ujar wanita itu sembari berlalu. Tari mengikuti wanita itu. "Memangnya kenapa? Kalau aku tidak mau nama panggilanku diganti?" tanyanya. Wanita itu tiba-tiba berhenti dan menatap ke arah Tari. "Jika kamu sayang dengan nyawamu, ikuti saja," sahutnya dan berlalu. Mendengar itu membuat Tari takut. Dia kembali mengikuti wanita itu. Wanita yang bernama Yuni terus berjalan melewati ruangan yang cukup besar. Di ruangan itu terdapat banyak sofa dan lampu-lampu. Yuni berhenti pada satu ruangan. "Ruangan apa ini?" tanya Tari. "Ini ruangan untuk orang-orang kaya," sahutnya sembari membersihkan ruangan itu. Tari membantu wanita itu. Dia ingin mencari informasi banyak dari wanita itu. Maksudnya, Tari bingung. "Maksudnya, tempat ini jauh dari kota, tapi kebanyakan yang datang orang-orang hebat," jelas Yuni sembari membersihkan ruangan itu. Tari membantu wanita itu. "Berapa usiamu?" tanya Yuni sembari tetap membersihkan. 17 tahun,
sahutnya sembari mengambil lap yang ada di saku celana belakang Yuni. Yuni menganggukkan kepalanya. Berapa usiamu? Tanya Tari. 25, sahutnya. Oh maaf Mbak, ujar Tari sungkan. Panggil saja Yuni, aku tidak mau dipanggil Mbak atau kakak. Tari tersenyum. Ada berapa banyak wanita yang bekerja di sini? Tanya Tari. Ada 30, ditambah kamu menjadi 31. Berapa usia paling muda dan paling tua di sini? Tanyanya mengorek informasi. Paling tua 35 dan paling muda kamu, sahut Yuni lagi. Jika usia kita lebih dari 35 bagaimana? Tanyanya lagi. Selama kamu masih bisa dilayani, maka masih dipakai. Jika tidak ada yang mau memilihmu, maka kamu akan dicampakkan, jelasnya. Tari menganggukkan kepalanya. Boleh aku tanya lagi? Ya, tanya saja, ujar Yuni sembari keluar dari ruangan lain menuju ruangan private lain dan diikuti Tari. Kamu berada di sini umur berapa? Tanyanya. Yuni menatap anak kecil itu. Usiaku pada saat di sini 15 tahun. Mendengar itu membuat Tari terkejut, dan ternyata ada yang lebih muda darinya. Masih ada yang lebih muda dariku, ujar Yuni. Oh ya? Berapa usia paling muda? Tari penasaran. 13 tahun, sahut Yuni. Mendengar itu Tari bergidik. Perawannya hilang di usia 16 tahun sangat menyakitkan. Apalagi di usia 13 tahun pasti lebih sakit. Kenapa kamu bisa sampai di sini? Tanyanya lagi. Aku diculik dan dijual, sahutnya tanpa ada rasa sedih. Oh Tuhan, kumam Tari. Apa kamu suka dengan kehidupan seperti ini? Tanyanya lagi. Tidak. Yuni hanya menunjukkan pergelangan tangannya yang banyak bekas sayatan. Kamu pernah berniat bunuh diri? Tanya Tari lagi. Sering. Bukan hanya aku. Hampir semua yang masuk ke sini mau bunuh diri. Tapi ya begitu, tidak mati. Kadang aku berdoa, kenapa tidak dicabut saja nyawa kami daripada melakukan perbuatan dosa terus-menerus. Sahutnya sembari menengadahkan kepalanya ke langit-langit ruangan. Semoga aku akan mati langsung ketika bunuh diri, ujar Tari melamun. Yuni langsung memegang bahu wanita itu. Jangan bunuh diri, ujar wanita itu. Ucapannya ini membuat Tari bingung. Kenapa aku tidak boleh bunuh diri? Tanyanya dengan tatapan bingung. Begini, perbuatan yang kita lakukan ini penuh dengan dosa. Dan ketika kita bunuh diri, itu juga dosa besar. Lalu, apa yang akan menolong kita di akhirat? Jelasnya. Jadi maksudmu, kita harus bertobat sebelum ajal menjemput? Tebak Tari. Yuni menganggukkan kepalanya. Aku juga ingin lepas dari dunia ini. Aku ingin bertobat menjadi manusia yang lebih baik. Walaupun aku sangat kotor, tapi semoga saja tobatku diterima Sang Kuasa, sahutnya. Akhirnya pekerjaan itu selesai. Tari dan Yuni keluar dari ruangan itu. Dan tiba-tiba di hadapan mereka ada Wisnu. Kamu dipanggil Tante, ujar Wisnu sembari berlalu. Tari ingin melangkahkan kakinya, tapi Yuni menariknya. Pria itu kekasih Tante Gita. Jika kamu bisa membuatnya bertekuk lutut kepadamu, aku yakin kamu akan aman, bisik Yuni. Apa maksudnya aman? Tari bingung. Sudah sana pergi, lain kali akan aku jelaskan. Yuni mendorong tubuh anak baru itu agar segera mengikuti Wisnu. Tari berhenti di depan ruangan yang sama pada saat dia dijual bapaknya. Penjaga membukakan pintu untuknya. Masuk Dewi, wanita parubaya itu mengulurkan tangannya ke arah Tari. Dan dia duduk di sebelah mucikari itu. Buka, kita Wisnu. Terbukalah sebuah tirai, di depan mereka terdapat sebuah kasur. Wisnu bersiul dan masuklah seorang wanita dan seorang pria. Kamu harus belajar dari mereka, bisik Tante Gita. Pasangan yang ada di depan mereka mulai melakukan pemanasan. Tari memalingkan wajahnya. Dia seperti melihat film dewasa, tapi ini versi live. Tapi Tante Gita menjambak rambutnya. Lihat Dewi, titah Tante Gita sembari menjabat dan meluruskan arah pandangan Tari. Pasangan di depannya sedang memperagakan sebuah ciuman hangat dan Tante Gita menjelaskan dengan detail. Setiap pria tahu titik lemah wanita. Dan kamu lihat itu titik lemah seorang wanita. Tunjuk Tante Gita. Yang mana pasangan itu sedang berciuman dan tangan si pria mulai meremas dada wanita itu. Tari bergidik menyaksikan itu semua. Lihat Dewi, gaya-gaya itu harus kamu praktekkan, ujar Tante Gita sembari menunjuk ke arah pasangan yang sedang melakukan beberapa gaya. Aku mau muntah, ujar Dewi. Jangan muntah sekarang. Bapakmu sangat bodoh. Dia hanya menidurimu, tapi tidak mengajarkanmu apapun, ujar Tante Gita. Pasangan di depan mereka saling memuaskan. Tidak ada rasa malu ketika mereka ditonton beberapa mata. Melihat banyaknya gaya membuat Tari pusing. Dan ketika si pria mulai menciumi daerah sensitif wanita itu, Tari langsung muntah di atas paha Tante Gita. Sialan! Tante Gita langsung berdiri sembari memukul kepala Tari. Bawa pergi wanita ini, titah Tante Gita.
Wisnu menarik tangan anak baru itu, mengembalikan ke kamarnya. Wisnu ingin pergi, tapi dia tidak mau melewatkan kesempatan. Dia tahu Tante Gita pasti sedang membersihkan diri di kamar mandi. Dia menutup pintu dan mulai mendekati anak baru itu. "Mau apa kamu?" teriaknya. "Jangan berisik, aku akan memuaskanmu," ujar pria itu sembari memeluk pinggang anak baru itu. Tari memberontak, berusaha mendorong pria itu. Tapi tenaga pria itu cukup kuat. "Aku sudah mencicipi bibirmu yang mengandung madu. Aku ingin mencicipi tubuh ini," ujar Wisnu sembari meremas dada Tari. Tari terus memberontak, tapi dia teringat tentang pesan Yuni untuk membuat pria itu bertekuk lutut kepadanya. Dengan terpaksa dia membalas ciuman pria itu, dan pria itu langsung melucuti pakaian Tari. "Aku manusia yang hina," Tari bergumam dalam hatinya sembari menangis. Wisnu memang benar-benar memuaskannya, dan dia mempraktekkan cara yang ditontonnya tadi. Dan ketika pria itu ingin menancapkan linggisnya, dia mengambil sarung dan menutupi linggisnya. Setelah itu dia mulai memasukkan ke dalam. Tari hanya bisa menangis, membayangkan malam-malamnya akan selalu berganti pria. Bersambung.